Selamat datang di channel Pustaka Pagi, channel edukasi masa kini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini sebagai bukti bahwa kamu mendukung channel ini. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak, di mana materi ini sebelumnya tidak ada di kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disingkat dengan KTSP. Sedangkan di kurikulum 2013 ini ada di kelas 10 pada mata pelajaran matematika wajib. Secara kita sudah tahu bahwasannya di jenjang SMA terdapat dua matematika, yaitu ada matematika wajib dan ada matematika peminatan. Kalau kamu masuk kelas jurusan MIPA, maka kamu akan mendapatkan dua matematika tersebut. Tapi kalau kamu masuk jurusan IPS, maka kamu hanya mendapatkan satu matematika saja, yaitu matematika wajib. Jadi, baik kelas MIPA ataupun kelas IPS, kamu pasti akan mendapatkan materi nilai mutlak ini. Secara matematis, nilai mutlak itu didefinisikan sebagai berikut. Pak, saya nggak ngerti. Oke. Kalau kita tarik simpelnya saja, nilai mutlak itu merupakan jarak antara suatu bilangan pada garis bilangan terhadap titik nol. Masih kurang ngerti, Pak. Oke, nama kamu Udin kan? Bukan, Pak. Saya Satria. Oke, Satria. Jadi gini, Sat. Tanda mutlak itu bentuknya seperti ini. Jadi seperti ada dua garis tegak yang mengapit sesuatu, ya. Kita misalkan ini ada tanda mutlak yang mengapit 3. Berarti ini dibaca mutlak 3. Ini dibaca mutlak negatif 3. Ini dibaca mutlak X. Ini dibaca mutlak segitiga, dan lain sebagainya. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwasannya nilai mutlak merupakan jarak antara suatu bilangan terhadap titik 0. Jadi kalau misalkan ada mutlak 3, artinya adalah jarak titik 3 terhadap titik 0. Ya, kita bisa lihat berapakah jaraknya? 1, 2, 3. Maka mutlak atau nilai mutlak dari 3 adalah 3. Sekarang bagaimana kalau misalkan nilai mutlak dari negatif 3? Artinya adalah berapakah jarak antara negatif 3 terhadap titik 0? Kita lihat di sini, ini titik negatif 3-nya. Berarti kalau terhadap titik 0, 1, 2, 3. Oke, ternyata jarak antara negatif 3 dan 0 juga 3. Jadi nilai mutlak negatif 3 adalah 3. Ya, karena jarak itu tidak mungkin ada yang negatif. Jadi kalau kita tarik lebih simpel lagi, semua bilangan mau itu negatif atau positif, jika diberi tanda mutlak, maka akan selalu bernilai positif. Gimana, Sat? Paham? Iya, Pak. Paham sekarang. Ternyata di dalam materi ini juga mengandung pesan moral, Pak. Wah, apaan tuh? Bahwa kalau ada orang yang berbuat baik ataupun jahat, kita terima saja. Kita ambil yang nilai positifnya saja, Pak. Sekalipun dia berbuat negatif, pasti akan selalu ada sisi positif dalam dirinya. Iya nggak, Pak? Oke juga kamu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Misal, di sini ada mutlak negatif 9. Maka nilai mutlak dari negatif 9 sesuai dengan definisi tadi ialah negatif 9, yaitu jadi 9. Ya, karena
hasil dari pemutlakan suatu bilangan hasilnya akan selalu positif. Oke, lalu yang kedua, berapakah hasil dari mutlak 2 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2? Nah, untuk soal seperti ini, berarti yang harus kita kerjakan adalah selesaikan dulu yang ada di dalam tanda mutlak ini. Ini ada 2 pangkat 3, silahkan kerjakan dulu. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8 dari 2 kali 2 kali 2 dikurangi 3 pangkat 2, yaitu 9. Nah, maka hasil dari mutlak 8 kurangi 9 adalah mutlak negatif 1. Nah, berarti hasil dari mutlak negatif 1, ya nilai positifnya yaitu 1. Lalu contoh soal nomor 3. Di sini ada mutlak negatif 7 dikali mutlak 7 dikurangi 3. Ya, kalau ada seperti ini artinya dikali berarti. Maka mutlak dari negatif 7-nya yaitu 7 dikali mutlak dari 7 kurangi 3-nya adalah mutlak 4. Ya. Maka hasilnya adalah 7 dikali 4. Ya, karena mutlak dari 4 adalah 4. Maka hasilnya adalah 28. Lalu contoh soal yang keempat. Di sini ada mutlak dari mutlak 4 min 3 dikurangi mutlak 7 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah kita kerjakan dulu dari yang paling dalam ini. 4 dikurangi 3 yaitu 1, ya. Min 7 dikurangi 6 yaitu 1 juga. Maka mutlak dari 1 yaitu 1, dan mutlak dari 1 yang ini ya juga 1. Maka 1 kurangi 1 jadinya 0, dan nilai dari mutlak 0 adalah 0. Oke, contoh soal selanjutnya nomor 5. Di sini ada mutlak dari 1,4 dikurangi akar 5. Nah, kita mendapatkan kesulitan karena memang menghitung nilai akar 5 itu menggunakan kalkulator. Ya, walaupun memang ada cara juga tidak menggunakan kalkulator. Ya, tapi tidak semua orang bisa memakai cara tersebut. Maka dari itu, yang kita harus lakukan adalah perkirakan saja. Ya, akar 5 ini kira-kira berapa? Yang paling mendekati akar 5 kan akar 4. Akar 4 itu kan 2. Ya, berarti akar 5 itu ya 2, sekian. Karena 1,4 dengan 2, sekian itu lebih besar 2, sekian, maka hasil dari 1,4 dikurangi akar 5 jika dimutlakkan, maka bisa kita tulis jadi akar 5 dikurangi 1,4. Karena kan lebih besar nilainya akar 5 dibandingkan dengan 1,4. Maka kalau nilai yang lebih besar dikurangi nilai yang lebih kecil, maka hasilnya akan positif. Seperti ini pun sudah dianggap benar. Contoh soal berikutnya, nomor 6. Mutlak X sama dengan 5. Berapakah nilai X? Nah, kita coba kerjakan tanpa melibatkan definisi terlebih dahulu. Kita kira-kira saja. Kira-kira berapa sih nilai X yang kalau dimutlakkan itu yang bisa menghasilkan 5? Tentu saja X-nya sama dengan 5. Adakah X lain yang dapat memenuhi? Ternyata ada. Kalau X-nya juga sama dengan min 5, itu juga bisa memenuhi ini. Ya, maka dari itu ternyata akan ada 2 jawaban X, yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaian mutlak X sama dengan 5 adalah min 5,5. Contoh soal selanjutnya, nomor 7.
mutlak X plus 3 sama dengan 4. Berapakah nilai X? Oke, di sini juga kita akan coba selesaikan tanpa melibatkan definisi terlebih dahulu. Ya, coba kalian kira-kira berapakah bilangan yang kalau ditambahkan 3 lalu dimutlakkan itu hasilnya 4? Tentu saja X-nya bisa 1 ya. Karena kan kalau mutlak 1 ditambah 3 maka akan jadi mutlak 4. Ya, mutlak 4 itu berapa? 4. Memenuhi ya. Oke. Lalu ternyata ada X lain yang memenuhi selain 1, yaitu berapa? Berapa kira-kira? Min 7. Ya. Karena kalau misalkan mutlak min 7 ditambah 3 itu akan menjadi mutlak min 4. Ya. Kalau min 4 dimutlakkan ya akan jadi 4. Ya. Ternyata ada dua nilai X juga yang memenuhi. Yang pertama ada 1 dan yang kedua ada negatif 7. Jadi himpunan penyelesaian X plus 3 dimutlakkan sama dengan 4 adalah min 7 dan 1. Jadi X-nya boleh min 7, boleh juga 1. Oke, sekian materi konsep nilai mutlak di video ini. Untuk materi selanjutnya silahkan lihat di kolom deskripsi agar kalian lebih memahaminya lagi. Kalau tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk mengevaluasi pembelajaran kali ini, saya sediakan link soal di kolom deskripsi. Nanti cantumkan ya nilai kalian di kolom komentar. Dadah.